jadi KPU Kota Balikpapan sebagai institusi secara struktural itu di bawah KPU Provinsi dan KPU RI itu melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari KPU RI. Apa sih yang diputuskan oleh KPU RI? Yang pertama adalah KPU RI itu mengeluarkan surat keputusan nomor 179 dan surat edaran nomor 8 itu terkait dengan penundaan tahapan. Ada 4 tahapan yang ditunda oleh KPU RI. Yang pertama adalah penundaan terhadap pelantikan PPS yang seharusnya dilantik tanggal 22 itu ditunda. Sampai kapan? Sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian penundaan terhadap verifikasi faktual bagi KPU Kabupaten Kota yang ada calon independennya, itu ditunda. Kemudian yang berikutnya adalah penundaan pembentukan PPDB. PPDB itu petugas pemutahiran data pemilih. Kemudian yang terakhir penundaan terhadap pemutahiran data yaitu coklit. Coklit itu pencocokan dan penelitian terhadap pemilih. Itulah 4 hal yang ditunda oleh KPU RI, dan KPU Balikpapan selaku institusi yang secara struktural di bawah KPU RI maka harus melaksanakan putusan-putusan itu. Dan kita melakukan penundaan itu. Harapan sampean sendiri Mas dengan adanya penundaan ini, mungkinkah ada kebijakan apa gimana itu Mas? Penundaan ini kan berkaitan dengan mewabahnya virus corona yang tak terbendung ini. Praktis harapannya tentu saja wabah ini segera berakhir, mereda sehingga tahapan dimulai lagi. Tapi sepanjang wabah ini makin hari makin tidak terkendali, maka tahapan itu bisa-bisa berujung pada pemungutan susulan atau pemungutan lanjutan gitu, karena itu diatur dalam undang-undang. Dalam hal sebagian tahapan itu tidak bisa dilaksanakan, maka dilakukan pemungutan lanjutan. Tetapi kalau semuanya tahapan tidak bisa dilakukan, maka dilakukan pemungutan susulan. Pemungutan susulan namanya. Itulah yang kemungkinan terburuk nanti ya. Mudah-mudahan wabah ini cepat mereda dan kita akan kembali bekerja, berkegiatan sebagaimana mestinya begitu. Tapi tetap menunggu aturan ya. Jelas. Sampai kapanpun. KPU Kabupaten Kota jelas menunggu instruksi dan arahan dari KPU RI. Dalam hal ini nanti KPU RI lah yang akan menentukan kebijakan-kebijakan, karena seluruh tahapan itu harus mempunyai kepastian hukum. Kalau kebijakan itu sudah dianulir oleh KPU Provinsi, KPU RI maksud saya, maka KPU Kabupaten Kota tidak boleh latah terus melaksanakan tahapan dengan berbagai macam alasan. Nah itu nanti hasilnya pun menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena secara yuridis ketika KPU RI sudah mengeluarkan surat edaran dan surat keputusan, maka itu menjadi dasar daripada KPU Kabupaten Kota melaksanakan kegiatan. Intinya menunggu Pak ya, menunggu. Jelas, menunggu. Jadi keputusan yang diterbitkan KPU RI pertanggal 21 Maret kemarin yang poinnya ada 3 tahapan yang ditunda itu berdampak kepada pemilihan Pak? Jelas, jadi ada 4 hal yang ditunda. Pertama adalah pelantikan PPS, yang kedua adalah verifikasi faktual, yang ketiga pembentukan PPDB, yang keempat adalah coklit. Coklit itu adalah pemutaran data yang langsung ke rumah-rumah warga. Apakah ada imbasnya? Jelas. KPU tidak bisa melakukan apa-apa, KPU Kabupaten Kota, sepanjang tidak ada instruksi lanjutan. Karena namanya ditunda ya dihentikan. Karena bentuk kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan oleh apa yang menjadi protokoler dalam penanganan wabahnya virus corona ini, seluruhnya harus taat dan patuh.
KPU itu menjadi bagian institusi yang harus taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah. Jadi tidak boleh melawan. Itu. Di samping memang membahayakan diri sendiri. Siap. Karena kegiatan KPU itu tidak ada, hampir sedikit yang tidak mengumpulkan massa. Hampir seluruh kegiatan KPU mengumpulkan massa kecuali back office ya. Back office itu kan administrasi itu.